Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 12 Agustus 2025. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 28. Ibrani 11 ayat 17 sampai 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 28. Ibrani 11 ayat 17 sampai 28. Karena iman tak kalah dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah, karena iman ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah lebih suka sengsara. Pernahkah saudara mengalami situasi dan kondisi yang di sana pilihan-pilihan yang ada begitu sulit, sampai saudara memutuskan untuk mengambil pilihan yang sudah jelas-jelas akan mendatangkan penderitaan? Untuk alasan apakah kita bisa memilih jalan sengsara daripada hidup normal dan enak? Kisah Musa meninggalkan istana Firaun dan pergi bersama kaum sebangsanya bukan semata-mata kisah patriotik yang berpangkal pada rasa empati. Ini adalah kisah iman seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin pembebasan umatnya. Alasannya bukan karena rasa kemanusiaan belaka, melainkan alasan iman. Karena imanlah Musa ketika sudah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman ia memperoleh pandangan masa depan yang baru, sama sekali bahwa jalan sengsara yang harus dilalui demi iman tidak akan sia-sia. Dengan iman ia melihat upah yang pasti, ia tak mau hidup dalam kesenangan yang sementara dan sia-sia tanpa arah. Artinya kesenangan yang berakhir segera
dan tak menjaminkan apa-apa di masa depan. Karena iman, Musa tidak takut pada murka Firaun. Dengan iman ia melihat yang tidak kasat mata itu adalah masa depan, dan perjalanan ke sana adalah perjalanan iman. Perjalanan bersama Tuhan. Orang beriman selalu hidup dalam keterarahan ke masa depan. Ia tak pernah berhenti di zona senyaman apapun. Kenyamanan bahkan dianggapnya sebagai yang mengandung bahaya. Menikmati kesenangan dari dosa, hidup orang beriman selalu dalam gerak mengemban tugas. Misi yakni tugas bersaksi dan melayani, yakni bersaksi tentang perbuatan Allah yang membebaskan dan melayangkan kasih Tuhan kepada kita. Kepada segala makhluk, perjalanan itu bukan tambah hambatan dan masalah, namun demikian apapun yang terjadi di sana mestinya diterima sebagai bagian dari resiko iman kepada Kristus. Maukah kita juga berkata, aku lebih suka menderita sengsara demi Kristus daripada menikmati kesenangan dari dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami bahwa dengan iman kami boleh melihat upaya yang pasti. Biarlah kami tidak hidup dalam kesenangan dan dosa-dosa yang sementara dan sia-sia. Biarlah Engkau Bapa yang akan memampukan kami di dalam menjalani hari-hari ke depan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan. Dan biarlah mereka boleh berbagi buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan menjamah, biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan Bapa orang tua kami yang dalam masa tuanya. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.